Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Hari ini kembali kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam. Ibrani pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam mengatakan demikian. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi sebuah renungan yang kita sikapi dengan serius, Bapak Ibu. Kita harus berawas-awas dengan kehidupan kekristenan kita. Karena sejatinya Bapak Ibu, firman Tuhan membukakan mata rohani kita dan menyadarkan kita bahwa tidak semua orang yang percaya akan mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Kitab Ibrani memakai istilah tempat perhentian untuk menunjuk kepada rumah Tuhan atau kerajaan surga. Dan ini harus kita pahami dengan baik, bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita satu kenyataan yang kelak nantinya akan dihadapi setiap orang percaya, bahwa tidak semua orang percaya mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu, dikatakan sejumlah orang, bukan semua orang. Artinya ada orang-orang yang akan tertinggal. Dan ini merupakan sebuah ayat yang memiliki kesamaan atau memiliki relevansi untuk berbicara secara esensinya dengan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Nah, firman Tuhan mengatakan tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Jadi harus kita pahami dengan baik bahwa kekristenan kita tidaklah secara otomatis juga akan memindahkan kita kepada kerajaan Tuhan. Ada satu hal yang harus kita pahami, apa yang menjadi penyebabnya kalau sampai itu terjadi, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 pada Ibrani yang pasal ke-4, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Artinya bahwa penghalang terbesar untuk kita bisa menikmati kerajaan Tuhan kelak pada saatnya nanti, waktu Tuhan menyatakan dirinya di dalam dunia ini untuk kedua kali, ketidaktaatan kita merupakan sebuah penghalang yang besar untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Itu sebabnya hari ini, mari Bapak Ibu, pastikan kita taat, pastikan kita jangan menjadi orang-orang yang membangkang terlebih terhadap kebenaran firman yang kita terima setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan lebih lagi Bapak Ibu, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang kita tahu menjadi sebuah kebenaran firman Tuhan untuk diterapkan di dalam kehidupan kita, mari kita laksanakan. Sehingga kita dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pasti kita mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Surga menjadi tempat perhentian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami hal ini. Saya mengajak kita semua, kekristenan kita harus ditunjukkan lewat kehidupan kita secara nyata. Mari jalani kehidupan kekristenan kita sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi contoh yang hidup bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan mari kita contoh kehidupan Kristus. Mari kita hidupi kehidupannya. Maka dengan demikian kita adalah dipandang orang-orang yang taat di mata Tuhan. Taat dalam arti bukan saja melakukan ritual agama, tapi taat di dalam arti kita melakukan kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungkan hal ini dan pegang firman Tuhan ini dengan baik. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.